Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutawalli, NIM 2103015020075 dari kelas PDKRE pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Psikologi Penjas. Materinya yaitu basic skill dan preparatory skill. Yang pertama yaitu basic skill. Basic skill yang pertama yaitu attitude atau sikap. Attitude atau sikap adalah cara kita melakukan atau cara kita berinteraksi, cara yang kita lakukan dalam menghadapi suatu hal, cara yang kita lakukan dalam melakukan suatu tindakan, atau sikap kita dalam melakukan suatu hal. Itu yang dinamakan dengan attitude. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari dua faktor. Faktor yang pertama faktor internal. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal contohnya kita melakukan motivasi kepada diri sendiri. Kita melakukan motivasi agar diri kita lebih bersemangat, diri kita lebih bisa melakukan suatu hal. Intinya kita lebih bisa meningkatkan jiwa dan semangat kita. Itu yang dinamakan motivasi. Motivasi internal dari dalam kita melakukan kepada diri sendiri. Contoh motivasi eksternal. Contoh motivasi eksternal yaitu motivasi yang datang dari luar. Contohnya kita menyaksikan motivator, kita menonton seminar-seminar, kita menyaksikan seminar, kita berkunjung ke suatu tempat dan di tempat itu ada orang yang notabene dia seorang pengajar, dia seorang guru misalnya. Nah, dari sana kita dapat belajar tentang bagaimana orang itu melakukan suatu tindakan yang dapat memotivasi kita. Intinya kita dapat mengambil hikmah dari apa yang dia katakan. Itu bisa dikatakan sebagai motivasi eksternal. Contoh lainnya, kekasih. Jika kita memiliki kekasih, kita bisa mendapatkan motivasi yang bagus, yang besar dari kekasih. Karena dia termasuk orang yang terkasih kita, tapi dia juga termasuk motivasi eksternal. Dia memberikan dampak yang luar biasa pada diri kita. Kemudian selanjutnya yaitu goal dan komitmen. Nah, goal itu adalah tujuan. Apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih. Itu adalah goal. Ataupun tujuan kita melakukan suatu hal. Contohnya kita seorang atlet. Kita ingin jadi atlet internasional, kancah dunia. Untuk mencapai itu kita harus memiliki goals yang benar-benar goal yang benar-benar tersusun, atau kita memiliki rencana untuk menuju goals itu. Kita tidak boleh hanya memiliki goals tanpa adanya kerja keras. Karena mengapa? Jika kita hanya memiliki goals, kita tidak bisa meraihnya jika kita hanya berangan-angan. Jika kita hanya bermimpi, kita tidak dapat meraih goals tersebut. Oleh dari itu, goals ini berdampingan dengan komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah kesungguhan ataupun rasa yang kita timbulkan pada diri kita sendiri. Contohnya, saya tidak boleh berhenti di sini. Saya tidak boleh stop di sini. Saya harus terus melangkah. Saya harus terus menuju goal saya. Saya harus terus meningkat.
Contohnya, jika kita ingin mengembangkan otot, kita tidak boleh cuman sehari dua hari. Kita harus melakukannya beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, di sana komitmen sangat berperan penting. Tanpa adanya komitmen, kita tidak bisa meraih otot yang kita inginkan. Mengapa? Jika komitmen itu hilang, otomatis kita akan berhenti di tengah jalan. Kita tidak dapat meraih goals kita. Kita tidak dapat meraih tujuan kita. Oleh sebab itu, goals dan komitmen sangat berhubungan, sangat berkesinambungan. Mereka itu harus ada salah satunya. Tidak boleh kita hanya memiliki goals tapi tidak berkomitmen. Nah, materi selanjutnya yaitu people skills. Ini juga bisa dinamakan kemampuan berinteraksi kepada seseorang maupun banyak orang. Ini bisa kita dapatkan atau bisa kita raih dengan banyak mengikuti seminar, banyak mengikuti pelatihan, juga bisa dapat dari lomba-lomba. Karena ketika kita melakukan atau mengikuti lomba, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Kita bisa melakukan, kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa mendapatkan hal-hal baru dari mereka. Kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa tahu kesalahan kita apa selama ini. Kita bisa tahu saya itu kurangnya apa. Dengan adanya people skills, kita lebih meningkatkan value dalam diri. Kita lebih bisa melakukan sesuatu yang dulunya kita tidak bisa. Dengan berinteraksi dengan orang-orang, kita lebih pede, kita lebih percaya diri. Itulah pentingnya people skills. Materi selanjutnya yaitu preparatory skills. Ini ada dua. Yang pertama yaitu self-talk. Yang kedua yaitu mental imaginary. Pertama saya akan membahas tentang self-talk. Self-talk adalah kita berbicara ataupun kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kita memotivasi diri kita sendiri, kita melakukan suatu hal yang tujuannya itu positif. Tapi self talk juga memiliki bagian negatif. Nah, contoh yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang self talk positif, kemudian sebentar saya akan menerangkan tentang self talk negatif. Contoh self talk positif yaitu saya bisa mengalahkan dia, saya bisa menang dari dia. Itu adalah contoh self talk positif, karena kita memotivasi diri kita untuk bisa melakukannya. Kita memotivasi diri kita untuk bisa melakukan hal yang luar biasa. Kita harus bisa berkembang. Contoh lainnya, saya tidak boleh kalah dari dia. Dia itu cuma begini-begini. Kita punya kepercayaan diri lebih lah. Kemudian selanjutnya yaitu contoh self-talk negatif. Self-talk negatif itu sangat memperburuk performa kita. Bagi seorang atlet itu sangat membuat kita mental down. Itu sangat membuat kita terjerumus lah. Contohnya yaitu dia ini sangat kuat, saya tidak mampu melawannya. Itu sangat buruk. Mengapa? Kita belum coba bertanding dengan dia, kita sudah menyerah, sehingga psikolog kita menjadi lemah. Kita mudah terserang dari luar. Contohnya kita mendengar suara-suara penonton, kita menjadi lebih lemah lagi. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya self-talk negatif. Selanjutnya yaitu mental imaginary. Mental imaginary adalah cara memvisualisasikan suatu tindakan untuk menjadi lebih baik.
Contohnya kita ini seorang atlet bulu tangkis. Kita dapat melakukan shadow. Shadow itu kita melakukan gerakan-gerakan footwork, gerakan-gerakan dasar seperti melakukan smash, melakukan defense, melakukan drive, melakukan netting, melakukan chop. Kita dapat melakukan itu tanpa shuttlecock. Kita bisa memvisualisasikan dalam kepala kita, ketika saya melakukan netting seperti ini, saya melakukan yang sangat tipis. Itu adalah cara memvisualisasikan dalam diri kita. Contohnya kita melakukan smash, saya akan melakukan smash sekuat mungkin. Kita memvisualisasikan dalam diri kita, dalam kepala kita melakukan smash itu sangat keras, sangat kencang, sehingga ketika pertandingan kita membayangkan itu dapat menambah kepercayaan diri, itu dapat menambah rasa semangat lah. Kita dapat lebih bersemangat karena kita memiliki pegangan di pikiran kita. Kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah kalah karena kita memiliki visualisasi yang sangat baik. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.